Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Selamat hari Jumat ya, karena hari Jumat ini adalah hari yang penuh berkah. Oke, di kesempatan kali ini saya mau share tentang pembahasan air ya. Oke. Al-Qur'an menjelaskan begitu sangat dahsyatnya air ya. Air merupakan sesuatu yang sangat potensial, yang sangat penting untuk kehidupan ya, bukan hanya manusia. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ya, di akhir ayatnya itu menjelaskan bahwa dan dari air kami ciptakan segala sesuatu yang hidup. Artinya apa? Artinya bahwa makhluk hidup itu berasal dari air ya. Sains pun mengatakan demikian ya. Dari awal mula atau proses penciptaan makhluk hidup, itu makhluk hidup yang pertama ada di bumi menurut sains itu berasal daripada air ya. Seperti ya protozoa atau bakteri-bakteri terkecil lainnya kayak plankton dan lain sebagainya yang kemudian berevolusi bercampur dengan zat-zat lain, entah itu protein, entah itu apa dan lain sebagainya, kemudian menjadi makhluk hidup lainnya ya. Nah, air itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang mana kekuatannya ini akan bangkit ya. Nah, akan bangkit dengan kata-kata, dengan ucapan ya. Nah, Masaru Emoto, seorang peneliti air dari Jepang, pernah mengeluarkan suatu buku yang judulnya The Power of Water. Nah, buku ini saya baca waktu SMP ya, waktu sanawiyah di salah satu pesantren. Saya tertarik dengan buku ini, kemudian saya beli dan saya baca, dan saya membaca di sana tentang air ya, The Power of Water ya. Nah, kemudian setelah saya kuliah, saya cari bukunya, ternyata udah nggak rilis ya, udah susah untuk nyari buku itu. Singkatnya begini, Masaru Emoto dalam penelitiannya menerangkan bahwa air itu bisa berinteraksi ya, air itu bisa berinteraksi. Jadi dia melakukan penelitian, dia mengambil 2 sampel air dari satu mata air yang sama. Nah, jadi dia punya 2 botol, yang botol satu diisi air, botol yang kedua juga diisi air. Nah, sebelum dilakukan penelitiannya, dia ngecek dulu, dia cek dulu molekul airnya, ya, molekul airnya. Dua-duanya sama, molekul airnya sama. Nah, kemudian di botol yang pertama dia tempel kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik seperti kamu cantik, ganteng, tampan, pinter, cerdas ya, dan lain sebagainya. Di botol yang kedua dia tempel kata-kata yang buruk seperti bodoh, jelek dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian setelah beberapa minggu 2 sampel ini diambil dan dilihat oleh Microsoft, ternyata molekul airnya itu berubah ya. Nah, yang ditempelin kata-kata yang baik, molekulnya itu semakin bagus, semakin indah, semakin cantik ya. Nah, sedangkan botol yang ditempelin kata-kata buruk itu molekulnya itu keruh, nggak karuan gitu loh. Nah, artinya dalam penelitian Masaru Emoto ini menerangkan bahwa hati-hati dengan air ya, hati-hati dengan air kalau ada ucapan atau kata-kata yang buruk. Nah, ini kita harus hati-hati. Makanya guru kita atau mungkin keluarga kita atau orang tua kita pernah bilang bahwa hati-hati dengan ucapanmu, karena kata-katamu atau ucapanmu itu adalah doamu ya kan. Nah, ini yang dimaksud. 70% kadar air di tubuh kita itu 70% ya. Kemudian juga air di muka bumi ini juga lebih banyak ketimbang daratan.
Dan bahkan kalau mau kita bedah secara saintifik ataupun secara fisika, biologi ataupun botani, zoologi dan lain sebagainya, bahwa setiap benda itu mengandung kadar air tertentu, ya, karena air ini kan terdiri dari H2O, hidrogen dan oksigen. Ketika hidrogen dan oksigen ini bersatu, maka akan menciptakan air, ya. Nah, maka benda-benda yang di dalamnya ada kandungan hidrogen ataupun oksigen itu menjadi juga unsur-unsur air, ya kan? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya, ya. Jadi kita di sini akan fokus tentang air itu sendiri, ya. Artinya air ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, ya. Nah, ketika mungkin teman-teman pernah menemukan ada orang yang sakit, ya. Nah, orang yang sakit ini dia nggak pergi ke dokter, dia pergi ke seseorang yang menurut kita atau menurut pandangan kita itu dia orang yang pinter, ya. Bahasanya orang yang pinter atau orang yang ngerti lah gitulah, ya. Atau bisa jadi itu alim ulama atau ustadz atau kiai dan lain sebagainya. Nah, ketika datang, kebanyakan saya juga pernah menemukan dan saya juga pernah ngalamin gitu, ya. Ketika kita mengeluhkan begini sakitnya atau yang kita alamin apa, dia langsung ambil air, kemudian airnya itu didoain, disolawatin dan lain sebagainya, kemudian kita harus minum dan juga biasanya itu basuh ke muka, ya. Nah, kenapa bisa sembuh, ya? Itu karena air ketika diberikan doa, sholawat, air itu merespon, ya. Molekulnya itu dia berubah dan bisa jadi molekul airnya itu menjadi molekul obat untuk tubuh kita, ya. Apalagi ketika kita dibarengi dengan keyakinan terhadap teori airnya ataupun keyakinan kita terhadap orangnya ataupun keyakinan kita terhadap doa atau sholawatnya. Itu bisa menjadi salah satu faktor. Makanya ketika kita minum, kemudian kita merasa lebih baik gitu loh, ya. Entah itu karena gangguan sakit fisik ataupun non fisik, ya kan. Nah, itu jadi air sangat luar biasa. Selain dibutuhkan untuk kehidupan kita, ya kan, untuk minum, melepas dahaga, untuk mandi, nyuci dan lain sebagainya. Di sisi lain air memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita berbicara tentang air, ya. Nanti kita akan bahas hal lain di video berikutnya. Terima kasih atas segalanya, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.